Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Kamis 2 Februari 2023. Hari ini adalah pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bersama saya Romo Ivantinus Tarigan akan merenung bersama Anda mengenai Injil Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadikan penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Saat peristiwa itu berlangsung, Yesus masih bayi. Meskipun demikian, Simeon dan Hana sudah mengenali bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Saudara-saudari, mari terlebih dahulu kita melihat 2 kisah yang mirip dengan itu sebagai cara untuk memahami Injil hari ini. Saudara-saudari, tentu Anda pernah mendengar kisah tentang Santa Joan of Arc atau Santa Johanna dari Arc, pelindung negara Prancis. Dia adalah seorang perempuan, seorang petani dan peternak dari sebuah pedesaan di Prancis. Pada usianya yang masih sangat muda, dia mendapatkan penglihatan, dan dalam penglihatan itu dikatakan bahwa dia memiliki misi untuk memimpin pasukan Prancis untuk mengakhiri perang berkepanjangan dengan Inggris. Tentu saja orang-orang tidak serta-merta percaya pada apa yang dialami oleh Johanna dari Arc itu. Santa Johanna berusaha mencari kontak ke istana. Ketika Johanna mendapat kemungkinan untuk memasuki istana dan bertemu dengan
calon penerus tahta Raja Prancis yang sah, yakni Charles VII, orang-orang di istana melakukan tes terhadapnya. Mereka memakaikan pakaian raja kepada salah seorang abdi istana, mendudukkan abdi itu di tahta. Sementara itu, Charles VII, pewaris tahta yang sah itu, membaur di antara kerumunan. Orang-orang menunggu, apakah Johanna bisa mengenali yang mana penerus tahta yang sesungguhnya. Johanna masuk, tetapi dia tidak berlutut di hadapan hamba yang dipakaikan pakaian raja itu dan didudukkan di tahta itu. Johanna dari Arch mencari Charles VII yang sebenarnya sama sekali belum dikenalnya. Johanna mencari di antara kerumunan. Kemudian dia berlutut persis di hadapan Charles VII. Santa Johanna mampu mengenali Charles VII meskipun tak pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kisah lain, kisah yang kedua. Ada sebuah legenda tentang Santa Catarina dari Siena, Italia. Dikatakan bahwa suatu hari ada seorang imam yang mau mencobai Santa Catarina. Imam yang bersangkutan itu memberikan hosti yang belum dikonsakrir dalam perayaan Ekaristi, yang belum diberkati dalam perayaan Ekaristi. Santa Catarina mengenali bahwa hosti yang diberikan itu belum dikonsakrir dan menegur imam tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang kudus yang dianugerahi karunia hierognosis, yakni kemampuan untuk mengenali orang-orang kudus, mengenali tempat sakral atau benda-benda kudus. Hierognosis itu adalah karunia Roh Kudus, tetapi tentu saja juga mengandaikan kesediaan dari yang bersangkutan untuk membuka diri terhadap karunia itu. Barangkali Simeon dan Hana diberikan anugerah hierognosis ini. Oleh karena itu, tadi dalam Injil kita mendengarkan bagaimana mereka menyambut keluarga kudus Nazaret di Bait Allah. Mereka berdua mengenali yang kudus yang sedang masuk ke baitnya. Penginjil tidak menceritakan bahwa ada yang aneh, ada yang gaib, ada yang ganjil ketika Yesus masuk ke Bait Allah itu. Bait Allah seperti biasa saja. Simeon dan Hana datang seperti biasanya. Yang berbeda adalah Yesus yang datang diam-diam itu. Para saudara dan saudari yang terkasih, di paroki Anda, di stasi Anda, atau di tempat kerja Anda, ada saja orang yang mampu dan memiliki kualitas seperti Simeon dan Hana. Mereka mampu membaca dan menghargai kesakralan yang dibawa oleh setiap imam. Mereka mampu membaca perbuatan-perbuatan baik yang Anda lakukan. Sebenarnya, setiap orang Kristen membawa kesucian, membawa kesakralan. Maka, masalahnya bukan soal siapa yang membawa kesucian dan kesakralan. Anda dan saya adalah citra Allah. Dan lebih dipertegas lagi dalam baptisan yang kita terima. Sehingga Anda dan saya sudah membawa kesakralan dan kesucian di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudari, pergulatan kita bukan terutama soal siapa yang membawa, tetapi siapa yang bisa menjadi seperti Simeon dan Hana yang mampu membaca kekudusan atau kesakralan yang muncul dalam keseharian kita. Dengan kata lain, siapa yang mampu menemukan Yesus yang hadir diam-diam dalam keseharian kita. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah Anda mau terbuka untuk mengenali Yesus yang mengunjungi Anda secara diam-diam dalam keseharian kerja Anda? Tuhan memberkati Anda.